sebetulnya asbabul nuzulnya ayat ini turun itu konon waktu itu karena ada perbedaan kiblat dari yang tadinya umat Islam itu kalau sholat dari ke Masjidil Aqsa kemudian dirubah ke Masjidil Haram. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu gampangannya ini mengejek umat Islam gitu ya. Jadi, nah, ngapain gampangannya sholat menghadap Masjidil Haram? Tidak diterima gampangannya begitu. Nah, kemudian sudah ayat ini bahwa kebaikan itu bukan menghadap arah barat dan timur. Jadi, intinya menghadap Masjidil Aqsa atau menghadap Haram itu sebetulnya adalah simbol hakikat. Hakikatnya bukan itu. Nah, kebajikan itu apa? Itu beriman kepada Allah. Jadi artinya maksudnya apa? Bahwa kalau kita ini mengubah kiblat kita dari Aqsa ke Masjidil Haram itu adalah karena kita ingat kepada Allah, bukan karena kita ingin melihat Masjidil Haram ini, tetapi karena kita itu adalah perintah dari hari akhir. Selalu kaitan antara Allah dengan hari akhirnya. Malaikat, kitab suci dan nabi-nabi. Jadi ada iman kepada Allah, ada kan. Nah, ini lanjutannya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memberikan hamba sahih, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar di dalam kemelatan, penderitaan dan masa peperangan. Mereka itu orang-orang yang benar dan mereka itu orang yang bertakwa. Nah, itu sekali saya ingin tentu ini juga sering dikaitkan bahwa ini adalah ayat terkait rukun iman, karena itu ada beriman kepada Allah, di akhir malaikat, kitab dan nabi-nabi. Masa ini selanjutnya ini kadang-kadang kita ini lupa. Di situ ada lanjutannya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Jadi Allah itu memerintahkan ya kepada kita semua ini. Pertama kali kita menyantuni orang yang diperintahkan itu adalah kerabat kita dulu, bukan orang yang jauh. Nah, baru anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Nah, bisa kadang-kadang kita ini dengan kerabat itu kadang-kadang malah sering lupa. Bahkan ini juga bukan masalah harta juga ya, tapi misalnya begini, kita ini kalau dengan kerabat kita, dengan keluarga kita itu kadang-kadang dalam tanda petik sering sangat lupa. Contoh sebenarnya begini, kalau kita ini di kantor atau di pergaulan umum itu misalnya kita papasan di dalam persinggungan gitu. Kita kan sering dengan mudah mengatakan wah apa abu gitu ya, tidak sengaja gitu. Kita ringan mengatakan itu. Tetapi kalau lupa juga misalnya kita anak kita yang mungkin karena sedang bermain atau dia berbuat salah melanggar, kita kan sering tidak bukan kata maaf atau apa yang boleh keluar. Kita malah yang keluar kan sering marahnya. Nah, ini tentu perlu kita kasih bagian dari maksud saya apa? Bukannya terus dengan orang lain tidak boleh berbuat juga. Jadi kalau kita ini dengan orang lain ini sudah berbuat baik, tentu dengan kerabat kita, dengan keluarga kita juga harus lebih baik, harus lebih baik. Jadi banyak ayat yang menyebutkan bahwa menyantuni kerabat itu adalah lebih jauh. Nah, itu baru anak yatim. Nah, terkait dengan anak yatim, kalau kita mungkin Muhammadiyah ya sudah banyak memberikan bagi yatim. Tapi ada yang menarik. Jadi sebetulnya begini, kenapa Pak ayat ini kalau saya dengar juga agak betulnya ada betulnya. Kenapa Pak ayat ini
kan dikaitkan disandingkan dengan berapa. Ada yang mengatakan sebetulnya anak yatim itu adalah tanggungan dari warisnya sebetulnya. Jangan sampai misalnya pamannya atau apa yang punya tanggung jawab terhadap anak yatim itu lupa. Jadi artinya apa, bahwa tanggung jawab utama kepada anak yatim itu ya warisnya, jadi mungkin pamannya atau pakdinya atau siapa, sebetulnya itu. Nah, makanya kaitan didekatkan kerabat anak yatim. Nah, ada tanggung jawab utama. Nah, kalau banyak dipadamkan kan sering melupakan. Makanya ini terkait dengan bersegera dalam surat kebajikan. Nah, dalam ayat lain juga begitu. Kita lihat misalnya di satu surat lagi, ini di surat An-Nisa, ya. An-Nisa ayat 36. Ya. An-Nisa ayat 36. Wa kutulah wala tusyriku syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil junubi wa soibi bil ganti wa bisabi wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana yang artinya sembah Allah dan jangan kamu memasukkannya dengan sesuatu apapun. Jadi tadi dikatakan tadi, ya kita berislam dan itu harus total, ya ikhlas. Jadi tidak boleh lagi mencampur-campur dengan keyakinan yang lain. Nah, lanjutannya berbuat baiklah, segera baikkan tadi kepada kedua orang tua kita. Bapak yang masih punya orang tua, masih punya sarana atau wasilah untuk memperbanyak pahala. Kemarin saya sudah anak-anak berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau tidak salah kemarin membaca di mananya. Jadi di Ungaran itu ceritanya ada seorang ayah, orang yang kaya, punya toko, punya macam-macam gitu, menggugat anaknya, menggugat anaknya, gugatannya sederhana, minta diberi nafkah. Nah, itu orang tuanya kaya, tapi bukan anaknya juga diberi nafkah. Tapi misalnya kita berapa anak 50.000 rupiah per bulan, dan diserahkan langsung ke mobil transfer. Nah, setelah ditanya tujuannya apa, sebetulnya sederhananya begini, saya sudah tua, tentu sendirian. Nah, saya sangat senang kalau bisa bertemu dengan anak saya, karena sudah beberapa bulan saya datang. Maka dengan tugas itu, kewajiban itu, harapannya anaknya itu tiap bulan datang mengunjungi orang tuanya. Itu tujuannya sebenarnya itu. Nah, ini artinya untuk mengingatkan kepada kita yang masih punya orang tua, tentu berbuat baik kepada orang tua itu juga perintah ini adalah kewajiban.
bahwa kita permohonan kita ini untuk meniti jalan yang lurus itu tidak lain adalah upaya kita untuk dimaknai. Nah, di dalam sebuah hadis Bukhari dan tidaklah hamba mendekati diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus dengan diri kepadaku dengan amalan dan senang sampai aku mencintai. Yang dicintai Allah sebenarnya tidak cukup dengan amalan wajib. Sering saya contohkan misalnya karyawan bekerja pada suatu kantor, kalau hanya menjalankan tugas-tugas wajib, ya sudah mungkin dapatnya ya ada gaji bulanan yang berlebih. Nah, tetapi kita juga mungkin di samping tugas-tugas wajib, kita juga mungkin mau mengerjakan hal-hal yang lain yang di luar tugas kita. Nah, itu tentu pimpinan itu juga akan semakin sayang kepada kita selaku karyawan. Nah, ini gambarannya kira-kira kalau kita bilang wajib itu kan kontrak kita hidup di dunia kebanggaan begitu bahwa orang hidup dengan ada kontrak menjalankan perintah Allah wajib disayang oleh Allah. Nah, itulah jadi sedikit dan maka dari uraian tadi bisa kita simpulkan bahwa Bapak Ibu tujuan kita adalah memohon dan meniti as-siratal mustaqim. Jadi sebagaimana kita panjatkan sehari semalam minimal 12 kali. Jadi bukan minta yang lain sebetulnya. Jadi kalau kita mau menyadari itu. Dan teladan kita siapa? Teladan kita tentu tadi para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para orang-orang soleh terdahulu. Caranya bagaimana? Tentu mentaati Allah dan Rasulnya serta mengamalkan karakteristik orang-orang soleh di dalam surat Al-Imran ayat 100 tadi yaitu istiqomah dalam ibadah, dekat dengan Al-Quran, maksudnya tentu mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengamalkannya, rajin sholat, beriman, amal ma'ruf nahi munkar dan itu bersegera di dalam menjalankan kebaikan. Bersegera di dalam menjalankan. Tentu mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing, apakah kita berjalan ini sudah sesuai dengan yang kita lalui, apakah sudah mendekati dari orang yang lebih nikmat, atau justru kita masih khawatir golongan yang dimurkai. Ngerti ini belum orang Jawa bilang kondo dipakoni, iso kondo dan iso melakoni. Saya ngerti demi ngomong tok. Atau orang yang sesat yang kita tidak tahu akan kebenaran. Tentu kita berharap tidak. Itu masuk harapannya bisa masuk golongan yang diberi nikmat. Saya kira itu